Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana min nutfatin amsajin yabtalihi faja'alahu samian basyiran wa huwal ladzi razaqana bikulli harfin minal qur'ani halawatan wa bikulli ayatin sa'adatan wa bikulli suratin salamatan wa bikulli juz'in minal qur'ani jazaan. Baik, sebelumnya saya Bila dari NIM 2019-08-250 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan mempresentasikan tentang pengembangan kurikulum buku bahan ajar pendidikan bahasa Arab SD Muhammadiyah kelas 5. Jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu anatomi dari buku yang telah saya pilih atau buku yang saya pilih untuk saya kembangkan. Bahasanya buku tersebut adalah buku pendidikan bahasa Arab SD Muhammadiyah kelas 5. Penerbitnya adalah dari Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Nama penulis Nur Muhammad SPDI, Sulham Jamrozi SHI, tahun terbit pada tahun 2018, editor Dr. Ridwan M. Hum, Dr. Maskuri MED, alamat penerbit Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya nomor 62 Jakarta Pusat dengan kode pos 10340. ISBN 9786025400070 itu adalah nomor jilid lengkap. Sedangkan untuk nomor jilid 2 9786025400094. Cetakan pertama yaitu pada bulan Juni tahun 2018, sedangkan cetakan ketiga pada bulan Juni tahun 2020. Nama pencetak yaitu adalah Percetakan Muhammadiyah, Grama Surya, Jalan Pendidikan nomor 88, Sonosewu, Yogyakarta, dengan kode pos 55182. Pada buku yang saya ambil ini, saya mengambil satu bab, yaitu bab dengan judul Al-Madrasah, di mana pada buku ini sudah terdapat indikator dan juga terdapat tujuan pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan dalam buku ini yaitu dengan menggunakan metode drill, reading aloud the power of two and make a map. Jadi di dalam pembahasan ini sudah terterakan dengan jelas apa tujuannya pembelajaran dengan menggunakan 4 metode tersebut dan langkah-langkah bagaimana yang dilakukan oleh seorang guru untuk memberikan materi dengan menggunakan metode tersebut. Baik, sebelumnya saya ingin memaparkan hasil pengembangan bahan ajar yang sudah saya kembangkan dengan buku yang saya jadikan referensi sebagai pengembangan bahan ajar. Baik, di sini saya ingin menjelaskan ya, kita mulai terlebih dahulu dari pertama yaitu tentang al-mufradat. Di mana pada buku bahan ajar pada SD Muhammadiyah kelas 5 tersebut bahasanya di sini menurut saya kurang dikarenakan gambar yang kurang menarik sehingga membuat anak itu kurang tertarik dengan pembelajaran atau pembahasan yang akan dibahas oleh seorang guru. Maka dari itu dan pada kalimat pertama al-mufrad di sini terterakan dengan arti yang bagaimana akan lebih baiknya dalam bahan buku
buku ajar itu menggunakan bahasa Arab. Nah, akan tetapi ketika dalam penjelasan di dalam kelas, seorang guru tidak apa-apa menjelaskan kepada siswa dengan menggunakan bahasa Indonesia walaupun sedikit demi sedikit agar membuat siswa lebih paham dan yakin tentang pemahamannya tentang materi itu. Maka dari itu saya mengembangkan bahan ajar tersebut. Pada al-mufradat di sini saya memberikan kata perintah yaitu isma warodid yang dimana seorang guru ya menyuruh kepada anak-anak untuk mendengarkan dan warodid artinya adalah dan mengulangi sehingga ketika seorang guru menjelaskan al-misal maktabatun seorang siswa harus mengikuti apa yang diucapkan oleh seorang guru. Nah, al-mufradid di sini adalah dengan metode atau maharoh istima yang bagaimana bertujuan untuk melatih pendengaran anak-anak tentang kosakata yang baru. Dan saya juga menggunakan menggunakan media atau gambar yang menarik sehingga anak-anak itu lebih mudah untuk memahaminya. Baik, selanjutnya di dalam buku tersebut ya sebelumnya di buku tersebut bahwasanya setelah al-mufradat itu langsung masuki tentang al-khiwar ya. Dan setelah al-khiwar itu terdapat at-tadribat. Setelah al-khiwar terdapat al-qiraah, setelah itu at-tadribat tadribat lagi. Akan tetapi al-mufradat diberikan ketika setelah al-qiraah. Nah, maka dari itu saya memberikan akan lebih baiknya saya memberikan mengembangkan bahan ajar ini setelah al-mufradat terdapat at-tadribat dengan tujuan agar siswa setelah mendengarkan kita akan mengajarkan siswa dengan maharatul kalam ya. Jadi di sini saya memberikan at-tadribat yaitu utkur mufradatan mutabiqatan bisurah. Nah, jadi siswa untuk menyebutkan mufradatnya sesuai dengan gambar yang telah tersedia. Selanjutnya adalah al-khiwar. Al-khiwar, bagaimana di dalam percakapan ini dengan gambar ini kurang sesuai dikarenakan dalam al-khiwar ini menjelaskan tentang dua orang yang sedang melakukan percakapan tentang sekolah yaitu adalah Hasan dan Ali, sedangkan di dalam gambar ini terdapat hanya satu orang laki-laki yang dimana gambar ini tidak sesuai dengan al-khiwar. Akan lebih baiknya saya mengembangkan lagi bahan ajar ini menjadi al-khiwar ini. Jadi saya memberikan gambar di situ di depan kelas terdapat anak laki-laki dan perempuan yang sedang melakukan percakapan tentang perjalanan mereka menuju ke sekolah. Nah, itu saat mereka gambar saling bersapaan di depan sekolah. Nah, setelah adanya al-khiwar, ya di sini saya memberikan setelah al-khiwar terdapat at-tadribat. Ya, at-tadribat di sini adalah latihan. Ya, di sini masih menggunakan bahasa Indonesia dengan lengkapilah percakapan berikut ini dan saya mengembangkan lagi dengan menggunakan bahasa Arab yaitu dengan akmil hadal khiwar yang artinya adalah lengkapi percakapan ini. Nah, fi ayyi titik-titik nadhabu min titik-titik. Selanjutnya, setelah al-khiwar, ya di sini terdapat at-tadribat dua macam ya teman-teman, ada dua macam. Nah, setelah itu terdapat al-qiraah. Al-qiraah di sini adalah membantu dalam maharatul qiraah. Pada al-qiraah, teks yang tertera dengan gambar ini tidak sesuai dikarenakan gambar yang menggambarkan hanya itu sebuah sekolah. Akan tetapi di dalam paragraf atau dalam teks ini menjelaskan bahwasanya terdapat seorang laki-laki yaitu Sulaiman, bahwasanya dia adalah seorang murid di sekolah Muhammadiyah tersebut. Akan lebih baiknya apabila gambar ini dirubah dan menyertakan gambar
terdapat satu anak laki-laki yang berada di depan sekolah yang mencerminkan atau mendeskripsikan bahwasanya laki-laki itu adalah Sulaiman agar antara hiwar dan gambar itu sama. Setelah al-qiraah terdapat at-tadribat. At-tadribat tentang al-qiraah, tentang maharatul qiraah. Nah, di sini terdapat perintah dengan bahasa Indonesia dan saya akan mengembangkan dengan menggunakan bahasa Arab dengan ajib hadal soal mutabiqatan bil qiraah awil kisah, ya. Di sini nanti kita akan mengetahui bagaimana pemahaman anak-anak juga tentang teks yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, di sini juga terdapat ada 3 perintah, yaitu yang pertama tentang ajib as-su'al, setelah itu untuk menyalin teks, dan yang ketiga adalah tarjim. Nah, kalau menurut saya akan lebih baiknya dalam al-qiraah itu mungkin hanya 1 atau 2 pertanyaan aja, dalam artian yang pertama mungkin dengan ajib hadas su'al mutabiqatan bil qisah awil qiraah, summa asani nunarjim min lugatil Indonesia ila lugatil Arabia atau kebalikannya. Selanjutnya adalah al-qaidah. Al-qaidah adalah kaidah-kaidah yang bagaimana diajarkan oleh seorang guru kepada siswa. Nah, di sini ketika kita masuk dalam al-qaidah, kita langsung diperintahkan untuk perhatikan beberapa contoh kalimat di bawah ini. Nah, akan lebih baiknya saya mengembangkan bahwasanya ketika al-qaidah itu saya memberikan penjelasan terlebih dahulu tentang kaidah apa yang akan kita pelajari. Itu saya menggunakan dengan bahasa Arab. Ya juru ismu ida sabaku harfun min hurufil jarri al-atiyah wa yamin ila an ala fi alba walam. Nah, di sini saya memberikan kata perintah lahid hadil amthil al-atiyah. Saya menyuruhkan kepada siswa untuk memperhatikan contoh-contoh di bawah ini. Nah, karena menurut saya tabel-tabel yang sudah baik akan tetapi lebih baiknya lagi memberikan gambar pada setiap contoh dikarenakan agar memudahkan, karena gambar adalah media atau termasuk media visual yang memudahkan seorang guru untuk menerangkan kepada siswa akan materi tersebut. Nah, contohnya saya memberikan pada gambar di sampingnya adalah terdapat seorang laki-laki yang sedang di sekolah. Itu yang menunjukkan bahasanya huwa fil fasli. Nah, yang kedua adalah minal. Nah, di sini terdapat laki-laki yang sedang menunjukkan masjid, bahasanya menerangkan bahasanya huwa minal masjidi. Bahasanya seorang laki-laki itu dari masjid. Nah, selanjutnya terdapat di atas meja itu terdapat buku dan pulpen. Nah, di sini menjelaskan bahasanya al-qalamu 'alal maktabi. Nah, yang terakhir adalah anadahibun ilal masjid. Nih bisa diartikan anadahibun, saya pergi ke masjid. Nah, baik. Setelah kaidah di dalam buku ini terdapat juga at-tadribat, ya. At-tadribat ada beberapa macam tadribat yang telah ada, ya. Akan lebih spesifiknya lagi atau lebih baiknya lagi kita memberikan at-tadribat itu dalam 3 kategori. Yang pertama adalah saya memberikan dengan bahasa Arab, ya, karena di sini masih menggunakan bahasa Indonesia semuanya. Maka dari itu saya mengembangkan dengan menggunakan bahasa Arab. Yang pertama adalah ajib hadil as'ilah. Ya, yang pertama yang alif ada ihtar asoha jawab minal ajwibah. Jadi ihtar asoha jawab minal ajwibah itu untuk pertanyaan yang menggunakan pilihan ganda yang A, B, C. Itu kita menggunakan kata perintah tersebut. Sedangkan untuk yang ratib al-kalimat al-atiyah itu adalah seperti ini, yang susunlah kalimat acak menjadi kalimat sempurna, di mana kita
dianjurkan untuk merapikan atau menata suatu kalimat. Sedangkan yang terakhir adalah tarjimalayi ila lugatil arabiyah. Nah, mungkin kita bisa memberikan gambar ya, gambar. Setelah itu gambar itu apa? Misal gambar ini merupakan gambar masjid atau gambar makshof. Nah, itu. Nah, setelah adanya at-tamrinat ya, ketika selesai pembelajaran, guru dianjurkan untuk memberikan kalimat motivasi yang bertujuan untuk memotivasi atau memberikan semangat kepada peserta didik atau kepada siswa untuk lebih giat lagi. Bahasanya kita belajar itu sangat penting. Nah, di sini juga terdapat sudah sangat bagus dalam buku ini, dalam buku bahan ajar ini terdapat kata mutiara atau kata-kata penyemangat di akhir pertemuan atau di akhir materi utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Di sini memperingatkan kepada siswa untuk menuntut ilmu dari bulan hingga liang lahat. Nah, setelah terdapatnya al-mafudat atau kata-kata mutiara, di sini terdapat al-qamus. Ya. Al-qamus di sini sangat akan lebih baiknya lagi apabila ditaruh di depan seperti al-mufradat. Dikarenakan apa? Dikarenakan al-qamus di sini adalah salah satu kunci seorang siswa untuk memahami materi yang akan ia pelajari. Ya, karena dari kamus tersebut mereka akan mengetahui arti dari setiap mufradat yang ia ketahui atau yang ia temui dalam percakapan ataupun dalam teks tersebut. Baik, selanjutnya di sini saya memberikan satu media audiovisual yang bagaimana ini merupakan salah satu maharatul istima ya, yang bertujuan agar memudahkan anak-anak dalam melatih mahara istimanya ya, dalam melatih pendengaran anak-anak dalam mufradat ataupun kosakata. Nah, di sini saya memberikan salah satu mufradat sebagai media seorang guru untuk menyampaikan materi terhadap siswa. Baik, di sini terdapat video yang menjelaskan tentang kosakata. Ya, di sini sangat membantu seorang guru untuk menjelaskan kepada seorang siswa tentang mufradat-mufradat yang mufradat-mufradat baru yang akan diajarkan kepada siswa. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Syukron ala ihtimamikuna jami'an. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.